Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa binti Muhammad Mahmud dengan NIM 25101025253. Saya dari Prodi S1 Ilmu Keperawatan dari kelas IKP 21. Di sini saya ingin mempresentasikan mata kuliah Biomedik Dasar, materi kedua yang berjudul Keseimbangan asam basa, cairan tubuh, dan metabolisme karbohidrat, protein, lipid, purin, dan pirimidin. Di slide pertama ada keseimbangan asam basa. Keseimbangan asam basa adalah suatu keadaan di mana konsentrasi ion hidrogen yang diproduksi setara dengan konsentrasi ion hidrogen yang dikeluarkan oleh sel. Keseimbangan asam basa dalam tubuh manusia diatur oleh dua sistem organ, yakni paru dan ginjal. Paru berperan dalam melepas ekserasi CO2 dan ginjal berperan dalam melepas asam. Prinsip keseimbangan asam basa. Prinsip keseimbangan asam basa adalah upaya tubuh untuk menjaga pH darah agar tetap stabil dalam rentang normal, yaitu sekitaran 7,35 sampai dengan 7,45. Rentang ini sangat penting karena perubahan kecil saja bisa mempengaruhi fungsi enzim, kerja sel, dan proses metabolisme tubuh. Faktor yang mempengaruhi keseimbangan asam dan basa. Yang pertama ada sistem buffer. Sistem buffer kimia berfungsi menetralkan perubahan pH secara cepat melalui reaksi antara asam dan basa. Contohnya sistem bikarbonat, fosfat, dan protein. Faktor yang mempengaruhi kinerjanya meliputi konsentrasi buffer, keseimbangan antara H+ dan HCO3, setara kondisi metabolik tubuh yang dapat meningkatkan produksi asam. Yang kedua ada sistem paru. Berperan penting dalam mengatur keseimbangan asam basa melalui pengendalian kadar karbon dioksida CO2 dalam darah. Paru-paru menjaga pH darah dengan cara mengatur jumlah CO2 yang dikeluarkan melalui pernapasan. Yang ketiga yaitu sistem ginjal, mengatur konsentrasi ion H+ dan HCO3, bikarbonat dalam darah. Ginjal membuang kelebihan ion H+ melalui urin. Ginjal juga mempertahankan atau menghasilkan HCO3 untuk menetralkan asam. Selanjutnya, ada keseimbangan cairan tubuh. Keseimbangan cairan tubuh merujuk pada kondisi di mana jumlah cairan yang masuk ke dalam tubuh sama dengan jumlah cairan yang keluar. Ini melibatkan pengaturan asupan cairan melalui makanan dan minuman, serta pengeluaran cairan melalui urin, keringat, pernapasan, dan fases. Dampak ketidakseimbangan cairan. Ketidakseimbangan cairan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti yang pertama dehidrasi. Terjadi ketika kehilangan cairan lebih besar daripada asupan, yang dapat menyebabkan gejala seperti kelelahan, sakit kepala, dan kebingungan. Yang kedua ada hipervolemia. Terjadi ketika ada kelebihan cairan dalam tubuh yang dapat menyebabkan pembengkakan dan tekanan darah tinggi. Selanjutnya ada metabolisme karbohidrat. Karbohidrat adalah sumber energi utama bagi tubuh. Proses metabolisme karbohidrat dimulai dengan pencernaan karbohidrat menjadi glukosa. Karbohidrat adalah senyawa yang terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Jumlah atom karbonnya biasa bervariasi. Hampir sebagian besar organisme memperoleh sebagian besar energi untuk menunjang kehidupan dari karbohidrat. Secara umum, karbohidrat atau sakarida berasal dari bahasa Yunani yang artinya gula. Dibagi menjadi dua jenis, yaitu karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Langkah-langkah utama dalam metabolisme karbohidrat, yaitu ada glikolisis. Proses ini terjadi di sitoplasma sel, di mana glukosa dipecah menjadi dua molekul asam pirufat, menghasilkan sedikit energi ATP. Siklus asam sitrat. Asam pirufat diubah menjadi asetil CoA dan masuk ke siklus asam sitrat
di mana lebih banyak ATP dihasilkan melalui oksidasi. Fosforilasi oksidatif, energi dari NADH dan FADH2 yang dihasilkan selama siklus asam sitrat digunakan untuk menghasilkan ATP dalam rantai transport elektron. Berikutnya ada metabolisme protein. Protein berfungsi untuk membangun dan memperbaiki jaringan. Proses metabolisme protein melibatkan yaitu pencernaan. Protein dipecah menjadi asam amino melalui proses pencernaan. Transaminasi dan deaminasi. Asam amino dapat diubah menjadi senyawa yang dapat digunakan dalam siklus asam sitrat atau diubah menjadi glukosa melalui gluconeogenesis. Energi. Meskipun protein bukan sumber energi utama, dalam keadaan kekurangan karbohidrat dan lemak, protein dapat digunakan untuk energi. Berikutnya ada pengertian lipid. Lipid adalah salah satu jenis senyawa organik yang sangat penting bagi tubuh manusia. Senyawa ini termasuk dalam kelompok lemak yang sering kali dianggap hanya sebagai penyebab kenaikan berat badan. Namun, lipid memiliki peran yang jauh lebih kompleks dan esensial dalam menjaga kesehatan tubuh. Fungsi lipid dalam tubuh. 1. Sumber energi. Lipid adalah sumber energi utama setelah karbohidrat. Ketika tubuh membutuhkan energi cadangan, lipid akan dipecah menjadi asam lemak dan gliserol untuk menghasilkan energi. Kedua, menyimpan energi. Lipid disimpan dalam bentuk lemak di bawah kulit dan di sekitar organ tubuh. Ini memberikan cadangan energi yang bisa digunakan saat tubuh kekurangan asupan energi dari makanan. Yang ketiga, melindungi organ vital. Lipid membentuk lapisan perlindungan di sekitar organ-organ vital, seperti jantung dan ginjal, sehingga melindungi organ-organ tersebut dari cedera atau kerusakan. Manfaat lipid dalam tubuh, yaitu meningkatkan fungsi otak. Lipid membantu membentuk membran sel otak dan mendukung fungsi saraf serta kognitif. Menjaga kesehatan jantung. Lemak tak jenuh menurunkan kolesterol jahat LDL dan meningkatkan kolesterol baik HDL. Menjaga keseimbangan hormon. Kolesterol berperan dalam membentuk hormon yang mengatur metabolisme, imun, dan reproduksi. Selanjutnya ada pengertian purin dan pirimidin. Purin dan pirimidin adalah dua jenis basa nitrogen yang merupakan komponen penting dari asam nukleat, yaitu DNA dan RNA. Keduanya berperan dalam menyimpan dan transfer informasi genetik dalam sel. Meskipun purin dan pirimidin memiliki fungsi yang serupa dalam konteks biologi, mereka memiliki struktur kimia, sifat, dan peran yang berbeda. Fungsi purin, penyimpanan energi. Adenin sebagai bagian dari ATP berfungsi sebagai sumber energi utama dalam sel. ATP digunakan dalam berbagai reaksi biokimia, termasuk sintesis protein dan transportasi aktif. Penyimpanan informasi genetik. Purin berperan dalam penyimpanan dan transfer informasi genetik. Mereka terlibat dalam pembentukan ikatan hidrogen dengan basa pirimidin dalam struktur heliks ganda DNA. Regulasi metabolisme. Purin juga melibatkan dalam berbagai jalur metabolisme, termasuk sintesis nukleotida dan regulasi siklus sel. Fungsi pirimidin, penyimpanan informasi genetik. Pirimidin seperti sitosin, tinin, dan urasil berperan dalam menyimpan dan transfer informasi genetik. Mereka membentuk ikatan hidrogen dengan basa purin dalam DNA dan RNA. Sintesis RNA.
Urasil menggantikan timin dan RNA berfungsi dalam sintesis protein dan pengkodaan informasi genetik. Stabilitas struktur DNA. Timin dan sitosin berkontribusi pada stabilitas struktur heliks ganda DNA yang penting untuk integritas genetik. Dalam kesimpulan, purin dan pirimidin adalah dua jenis basa nitrogen yang memiliki perbedaan signifikan dalam struktur, fungsi, dan peran dalam biologi molekuler. Purin yang terdiri dari dua cincin, termasuk adenin dan guanin, berfungsi dalam menyimpan energi dan informasi genetik. Sementara itu, pirimidin yang terdiri dari satu cincin, termasuk sitosin. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.